puluhan tahun bikin gerabah, udah ngebentuk mungkin sudah lebih dari ratusan. Babinya manja ya, harus dimasak dulu, direbus. Makan. Berbicara ragam kebudayaan, tiada lawan yang sebanding dari negara kita, Indonesia. Kaya alam seiring bertumbuh juga ragam adat, serta ciri khas masing-masing daerah menjadikan jajaran pulau di Nusantara menjadi jalur ekspedisi peneliti dan penjelajah dari pelosok dunia. Sejarah nenek moyang makhluk hidup di dunia tidak pernah berhenti untuk ditelusuri kebenarannya. Berbagai pendapat beradu menyimpulkan dari mana sebenarnya asal-usul manusia di muka bumi. Miliknya orang Lebani. Sekarang di perbukitan. Oke, jadi tujuan kita ke Desa Lebani. Dia ada di perbukitan, lokasi perkampungannya. Jadi kira-kira nanti kita akan nemuin beberapa rumah-rumah adat gitu ya. Ada Banua Batak. Di situ adatnya masih kental. Siap nih. Dibantu sama teman-teman juga nih dari Desa Kalumpang. Sulawesi menjadi salah satu pulau terbesar yang menjadi lokasi awal penyebaran budaya bangsa Austronesia di Indonesia. Kemudian terjadi perkawinan campuran dan kini dikenal dengan nama suku Kalumpang atau orang Kalumpang. Asal-muasal dusun Lebani bagi suku Kalumpang yang berdiri di lereng perbukitan adalah strategi zaman peperangan dahulu. Mereka memilih untuk berada di ketinggian untuk memudahkan dalam memantau musuh yang datang. Jalanan berbatu dan terjal menjadi makanan mobil yang saya tumpangi. Ditambah pemandangan hijau berbukit yang luas. Jalur yang saya lewati adalah jalur perdagangan lama suku Kalumpang menjual hasil coklat dan kopi menuju Tanah Toraja. Desa Lebani yang saya tuju berada di ketinggian 800 meter di atas permukaan laut. Salah satu desa tua yang memiliki sejarah penyebaran suku Kalumpang. Tiga jam lamanya di perjalanan, akhirnya tiba di Desa Lebani. Saya ditemani Bang Iwan menghampiri masyarakat yang sedang bermusyawarah untuk membangun ulang rumah adat mereka. Sampai kita ini di Desa Lebani. Ya. Dusun. Selamat siang. Ini lagi renovasi ini ya, rumah adat ya? Ya, rumah adat. Ini sedang diperbaiki ya? Ya, sebentar dari renovasi. Karena ini yang sementara ini baru yang aslinya rumah adat di sini, daerah sini. Ada berapa di sini rumah adat? Hanya yang satu. Tinggal ini. Hanya satu ini? Iya. Waduh, sayang sekali. Ini sama seperti di Desa Kalumpang, kita kan waktu kemarin beberapa hari yang lalu juga tinggal di Desa Kalumpang, ada beberapa pondasi yang masih tertinggal di situ ya, Bang Ridwan. Yang ketinggalan cuman batunya. Nah, di sini kita bisa lihat aslinya. Kayak begini rumah adatnya. Tuh pondasinya di bawah tuh dia memang bawahnya tuh pakai batu. Batu-batu kali yang kuat. Terus kenapa dibilang apa tadi? Bano Batang? Karena memang disangga sama batang-batang pohon yang besar. Sudah sangat sulit melihat rumah Banua Batang yang menjadi kebanggaan masyarakat suku Kalumpang. Kurangnya perhatian pemerintah dan kesadaran masyarakat untuk memeliharanya membuat sejarah budaya tergerus dan akan hilang. Saya diajak Bang Iwan untuk berkeliling kampung melihat kegiatan sehari-hari yang mereka kerjakan.
sebuah gambaran muka kehidupan dari suku Kalumpang. Dari ujung barat hingga timur Indonesia, saya bertualang dan melihat budaya menyirih tidak pernah lepas dari kehidupan masyarakat di pedalaman. Namun di desa Lebani, para mama menambahkan tembakau berbentuk bulatan besar untuk dikunyah setelah sirih dan pinang. Nenek sudah selesai nyirihnya. Enggak habis. Enggak. Kosong sih lu nama mela-mela tuh pasal nih pasal. Pasang begini saja. Aku pisah pasal. Nah, pasang begini. Lalan. Iya lalan. Nenek tertawa nenek. Apa tadi kita? Nenek sudah punya gigi lagi. Jauh sebelum mengenal pasta gigi, masyarakat suku Kalumpang percaya bahwa mengirit memang memiliki khasiat memperkuat gigi. Para mama dan nenek-nenek biasa menyirih 3 sampai 4 kali dalam sehari. Kegiatan sehari-hari masyarakat desa Lebani tidak lepas dari berkebun. Di salah satu sudut rumah, nampak mama-mama sedang mengolah hasil kebun mereka. Berawal dari aturan terdahulu di masyarakat Kalumpang, jika ada salah satu pemuda yang akan melangsungkan pernikahan, maka mereka diharuskan menanam kopi sebanyak 1000 pohon. Hasilnya sekarang tanaman kopi jadi komoditi yang lumayan menjanjikan bagi generasi penerusnya. Dimakan langsung bisa. Ragu-ragu repot. Cinta. Apa enaknya Bu? Enak pahit. Pahit. Oh iya, coba. Ramah dan lugu masyarakat di sini membuat saya merasa seperti keluarga baru mereka hari ini. Sambil menikmati segelas kopi, mereka bercerita tentang asal-usul desa Lebani. Bang, di mana-mana tuh paling enak minum kopi yang dibuat sendiri dibanding kopi kemasan ya, Ibu ya. Makanya di sini mereka lebih memilih minum kopinya sendiri. Bahkan dulu waktu zaman nenek moyang, katanya kalau masyarakat Lebani mau beli garam atau tukar garam, ke Toraja ya. Jadi ke Toraja, jual kopi ditukar pakai garam. Karena memang sudah terkenal ini kopi Lebani. Garis putih tebal menyelimuti desa Lebani pagi ini. Cahaya kekuningan tampak menambah kehangatan di setiap batas jajaran piramida alam. Sungguh beruntung berada di lereng bukit yang jauh dari hiruk-pikuk perkotaan. Satu persatu warga pun memulai aktivitasnya. Mapa diam. Saya pun sudah siap ikut dalam rombongan desa Lebani yang mengajak saya untuk melihat pembuatan belanga dari tanah liat. Tidak sembarangan mencari bahan seni kriya tertua di zaman Neolitikum. Mereka harus terdiri dari 2 pria dan 2 wanita ataupun lebih. Lengkap dengan peralatan yang saya bilang sangat unik, para mama yang berbalut kain di kepala menambah kagum saya terhadap budaya mereka.
Oh, di sini lubangnya. Ya. Ada kepercayaan kalau mau ngambil tanah liatnya ini, mereka tidak boleh menggunakan besi untuk mencongkelnya. Jadi harus pakai kayu. Kalau misalnya pakai besi, itu nanti tanah liatnya akan jelek. Ketika buat belanganya dia akan rusak. Jadi memang harus ada aturan-aturannya ini. Barangan. Cerita yang saya dapat tentang tanah liat sangat unik. Tanah yang menurut mereka sangat berbeda jenisnya dan tidak pernah habis biar terus-menerus diambil membuat saya penasaran seperti apa bentuknya. Ditambah lagi persyaratan bagi wanita yang ikut mengambil diharuskan bersih dari halangan datang bulan. Karena jika salah satu dari mereka ikut, tanah yang mereka ambil dipercaya bakal sulit ditemukan dan menjadi lumpur. Ya, mama. Ya. Para mama di desa Lebani memang terkenal sebagai pembuat belanga dari tanah liat. Nenek moyang mereka yang telah mendahului sudah membuat alat-alat dapur sejak 3.000 tahun lalu. Budaya ini merupakan turunan dari bangsa Austronesia yang berasal dari Cina daratan. Ini tanah liat yang kita cari. Warnanya tuh emang sedikit keabu-abuan, terus kecampur sama batu-batu kuning. Nah ini harus dibersihin dulu nih dari batu-batunya. Kalau misalnya kita tekan-tekan lama-lama tuh dia bisa berubah semua jadi kayak begini. Jadi harus dibersihin dulu. Bahan sudah terkumpul dan siap dimasukkan dalam bakul. Sebelumnya bakul harus diberi alas beberapa helai daun sebagai syarat. Zaman semakin maju membawa pengaruh baik dan buruk terhadap kehidupan masyarakat di desa Lebani. Tidak banyak lagi tangan-tangan terampil yang pandai membuat alat rumah tangga dari bahan tanah liat. Salah satunya Nenek Deborah. Dengan tangan keriput terampilnya, sang nenek begitu padu membentuk tanah basah menjadi satu bentukan bibir belanga dengan garis yang nyata. Satu karya buah tangan penerus budaya Austronesia sudah rapi dan indah. Giliran saya mencoba ikut membentuk tanah basah ini menjadi kuali penggorengan. Semua bergantung dari satu anggota tubuh manusia, yaitu tangan. Ini emang kalau diperhatiin beda-beda ininya halusnya. Ini kalau yang untuk menghalus tuh batunya memang licin. Cuma pakai batu sama pukulan kayu, udah itu aja. Penggunaan belanga dari tanah liat dalam kehidupan sehari-hari bisa kita lihat saat para mama memasak. Tebalnya lapisan tanah membuat agak sedikit sulit menyerap panas dari api. Tetapi tidak lama akan menyerap dan belanga dari tanah liat bisa menyimpan panas yang lebih lama daripada alat masak modern. Nah ini bedanya kalau masak pakai belanga sama panci ya. Kalau udah keluar apinya udah dipindahin, tetap mendidih di dalam belanga. Nah itu yang bikin bagus untuk masak di belanga. Jadi panasnya tuh lama ya di dalam ya. Ibu itu masih mendidih loh. Sampai berapa lama biasanya? Ya terserah sesuai dengan masakannya. Kilalai tepo dolunya si patuo Indo ambeku mabadina penau aku kema koko ame sudasi sayo milalanara.
Berdiri di atas alam indah nan eksotis yang menjanjikan kesuburan tanah menjadi anugerah masyarakat Desa Kalumpang berada. Jauh di balik barisan bukit dan terisolasi karena jalur transportasi yang masih jauh dari sempurna. Sederhana jika saya melihat pola hidup orang Kalumpang. Pagi hari hingga sore, mereka berada di kebun untuk mencari bahan makanan sang hewan ternak. Kegiatan ini menggambarkan salah satu perjuangan dan perlakuan yang spesial untuk hewan ternak yang mereka miliki. Selain berkebun, biasanya masyarakat di suku Kalumpang ini, mereka juga berternak. Hewan ternak itu salah satu hewan yang diistimewakan di sini. Jadi sudah seperti bagian dari keluarga. Setiap hari harus dikasih makan 2 kali ya, Ibu ya, pagi sama sore. Nah, makanannya juga nggak sembarangan. Ini yang kita petik-petik ini daun ubi jalar buat kita kasih makanan ternak. Selain ubi jalar, biasanya apa lagi nih, Ibu? Pepaya, buahnya, daunnya. Oh, pepaya juga bisa? Iya. Ih, canggih juga makanannya ya, pepaya, daun ubi jalar. Diparut itu buahnya baru dimakan. Nah, ini cara bikinnya nggak sembarangan, nggak cuman kita petik terus kita kasih makan. Tapi nanti daun-daun yang udah kita petik ini diolah lagi, harus dimasak dulu. Baru nanti dikasih makan buat ternaknya. Buat babi. Pemanfaatan alam berbukit nan subur oleh warga suku Kalumpang adalah bertani dan beternak. 2 kegiatan perekonomian yang dari dahulu masyarakat suku Kalumpang jalani sejak masih melakukan transaksi barter. Ternak-ternak yang mereka miliki merupakan alat tukar dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Ini yang tua atau sembarang saja? Dapat ini kan? Sekali lagi ya, baik. Tidak sembarangan diberi makan begitu saja. Warga suku Kalumpang harus mengolah makanan ternak mereka ini dengan dimasak terlebih dahulu. Seperti sehari-hari mereka memasak untuk anggota keluarganya di rumah. Daun ubi dan pepaya kemudian harus dipotong kecil-kecil sebelum dimasak dalam panci bersama dedak jagung. Pemberian pakan pun ada aturannya. Pakan yang dimasak sore hari akan diberikan keesokan paginya. Dan begitu seterusnya. Di sini babi memang diperlakukan sangat berbeda seperti ternak yang lain. Tapi yang uniknya, makanannya ini nggak cuman dikasih potong-potong secara mentah begini, tapi harus dimasak, harus direbus. Kenapa harus direbus, Mama? Nek, Ya, kenapa harus direbus? Kalau kasih mentah begini boleh? dari kebiasaan. Tidak biasa dikasih begini. Tidak suka? Iya. Tidak memang. Babinya manja ya, harus dimasak Iya. dulu, direbus. Memang manja baru. karena dia dibiasakan dari dulu. Dari dulu begitu. Jadi turun-temurun memang kalau makan kasih makan babi harus direbus dulu. Iya. Kalau mentah dia nggak mau katanya, nggak mau dimakan. Babinya manja. Perlakuan istimewa ini tidak lepas dari peran hewan ternak yang mereka pelihara. Karena di saat pesta atau acara besar, babi digunakan dalam ritual dan jadi hidangan spesial. Harganya yang tentu saja mahal menjadi alasan kenapa babi dianggap sebagai anggota keluarga. Setiap harinya, warga suku Kalumpang memberi makan sang hewan ternak sebanyak 2 kali dalam sehari, di waktu pagi dan sore hari. Ini babi sedang hamil ini. Dia takut.
Ada kenyang-kenyangnya. Kalian udah tiap hari kasih makan 2 kali sehari. Kalau di sini memang babi punya nilai yang sangat tinggi. Jadi memang mereka pelihara tidak untuk dikonsumsi setiap hari. Jadi biasanya untuk di hari-hari besar ya, nih ya. Iya. Jadi kayak hari-hari perkawinan, hari ulang tahun. Nah ini babinya masih termasuk kecil, jadi mereka harus dijaga, dikasih makan setiap hari biar besar. Kalau udah ukurannya 1 meter lebih, itu nanti baru.